Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita lanjut ke part ketiga atau part terakhir dari cerita yang diberikan oleh Kang Holil. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Saat itu Lani menghampiriku di rumah dan meminta maaf atas perkataannya waktu itu. Her, aku minta maaf atas ucapanku padamu kemarin, kata Lani sembari menundukkan kepalanya. Ya Lan, gak apa-apa, jawabku. Kamu kemana aja Lan? Beberapa hari ini aku mencarimu. Aku mencarimu kemana-mana tapi tidak ketemu, tanyaku. Aku habis menenangkan pikiran dan diri Her, jawab Lani. Dan aku juga minta maaf kalau dulu aku tidak mendengarkan omonganmu dan malah memakimu, ucap Lani. Sudahlah Lan, gak usah dipikirin. Aku ngomong kayak begitu karena aku gak mau kamu menjadi korban pengeretan si Mila berikutnya, jawabku. Iya, tapi aku merasa tidak enak sama kamu, ucap Lani. Ya sudah Lan, ini semua kan sudah terjadi. Kita jadikan pelajaran buat kedepannya. Dan di depan masih ada cewek yang baik buat kamu nanti, ucapku menyemangati Lani. Di samping percakapanku, aku mendengar Lani memiliki niat balas dendam pada Mila. Dan sesekali terdengar sebuah rencana kalau Lani akan mengirimkan Mila sebuah teluh. Namun aku tidak mendengar teluh apa yang akan Lani kirimkan kepada Mila dan media apa yang akan Lani kirimkan. Singkat cerita, keesokan harinya Lani pergi meninggalkan kampung ini dengan beberapa sisa tabungannya. Lani berpamitan padaku kalau Lani akan bekerja di luar kota untuk beberapa hari. Kita pindah ke Lani, kita fokus dari Lani, kita fokus lagi di Lani. Setelah aku meminta maaf pada Heri, aku pun berpamitan pada Heri dengan alasan bekerja di luar kota untuk beberapa hari. Dengan sisa tabunganku, aku memutuskan pergi ke sebuah perkampungan yang informasinya aku dapat dari teman kalau di kampung itu ada seorang dukun yang super ampuh dalam hal santet menyantet dan juga teluh. Aku berjalan melewati sebuah kebun yang sangat luas dan panjang dan hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Setelah melewati kebun yang panjang dan jalan setapak, aku melihat ada sebuah perkampungan yang sangat bersih dengan udara yang masih segar, dengan ditumbuhi pepohonan yang hijau, pohon-pohon yang membuat rileks, ditambah hembusan angin yang terasa sejuk, membuatku nyaman berada di sini. Setelah memasuki perkampungan itu, aku bertanya ke salah satu penduduk di kampung itu. Permisi Pak,
numpang tanya, kalau rumahnya Mbah Jono di sebelah mana ya? Tanyaku sopan. Oh, di sebelah sana Kang, jawab warga tersebut. Ayo, saya antar Kang, ucap warga yang aku tanya. Iya Pak, mangga, jawabku. Iya Pak, terima kasih. Setelah berjalan melewati rumah-rumah yang tersusun rapi tanpa pagar, akhirnya aku sampai di depan rumah Mbah Jono. Ini Kang, rumahnya Mbah Jono, ucap warga yang mengantarku. Ini Pak rumahnya. Terima kasih Pak, ucapku dan memberikan sedikit kenang-kenangan. Namun orang tersebut menolak pemberianku dengan sesopan mungkin. Mohon maaf ya Kang, saya tidak bisa menerimanya. Lebih baik Akang simpan saja uangnya buat bekal Akang pulang, kata orang tersebut. Aku pun sedikit terharu mendengar ucapan orang itu. Karena di zaman yang sekarang ini masih ada orang yang mau menolong pada sesama seperti itu. Saya permisi ya Kang, pamit orang itu. Oh iya Pak, terima kasih, jawabku. Sekepergian orang itu, aku pun disambut oleh Mbah Jono yang sudah berada di luar pintu rumahnya. Silakan masuk nak, ucap lelaki yang lumayan tua. Iya Mbah, jawabku. Ada perlu apa kamu jauh-jauh datang ke sini? Tanya Mbah Jono. Anu Mbah, aku mau minta tolong sama Mbah, jawabku gemetar. Jadi apa yang ingin kamu lakukan pada gadis pengeretan itu? Tanya Mbah Jono. Aku seketika kaget. Bagaimana dia tahu permasalahanku tentang wanita, sedangkan aku belum menceritakan perkaranya. Anu Mbah, aku ingin Mila menderita. Bahkan kalau bisa, buatlah dia gila, jawabku akan pertanyaan Mbah Jono. Itu masalah sepele, yang penting kamu membayar mahar untuk ritual, ucap Mbah Jono. Apa aku harus melakukan ritual juga Mbah? Tanyaku. Kalau tujuanmu hanya itu, biar Mbah saja yang meritualkannya. Kamu tidak usah, jawab Mbah Jono. Setelah aku memberi mahar, dan malam harinya Mbah Jono pun melakukan sebuah ritual di sebuah ruangan yang sangat menyeramkan. Setelah Mbah Jono selesai, aku pun disuruh memasuki ruangan tersebut. Saat aku memasuki ruangan tersebut, aku mendadak merinding dengan mencium bau kemenyan yang masih mengepul di sebuah tempat pembakaran kemenyan. Lalu aku diberikan beberapa lembar uang. Ambillah uang ini dan belikan sesuatu untuk gadis itu. Kalau bisa, belikan yang bisa dimakan oleh gadis itu, dan berikan juga semua uang itu padanya. Dengan hitungan hari, gadis itu sudah dipastikan akan gila dan menderita, ucap Mbah Jono. Aku pun mengangguk paham dan kembali keluar ruangan itu untuk menunggu waktu pagi tiba. Karena di kampung itu terlihat menyeramkan kala malam hari tiba. Singkat cerita, setelah aku sampai di kampungku, aku segera menjalankan rencanaku. Ku hampiri rumah si Mila dan memberikan sebuah makanan pada Mila dan beberapa lembar uang. Sesuai yang diperintahkan oleh dukun itu. Hai Mil, apa kabar nih? Ucapku. Eh, kamu Lan. Kabarku baik Lan. Kemana aja nih baru kelihatan? Jawab Mila.
Biasa Mil, aku ada proyek di desa lain. Ya lumayan lah buat makan-makan aja mah, jawabku menahan amarah. Lan, bawa apaan tuh? Tanya Mila. Oh ini makanan buat kamu Mil, jawabku. Nih buat kamu, siapa tahu kamu lagi lapar, ucapku. Dan ini ada sedikit uang buat kamu. Ya, walaupun sedikit, yang penting bisa buat kamu jajan, ucapku lagi. Kalau seandainya kurang, nanti setelah proyekku selesai, aku kasih lagi. Setelah memberikan itu, aku berpamitan. Dan terdengar ucapan Mila yang sangat tidak mengenakan. Kalau bukan karena uangnya, aku nggak mau berhubungan lagi sama si Lani. Mendengar ucapan itu, hatiku terasa sesak dan hancur. Dan semakin tak sabar dengan reaksi yang dikerjakan oleh Mbah Jono. Setelah kepergianku, Mila pun memakan makanan yang aku berikan dan menggunakan uang itu untuk keperluannya. Selang beberapa lama, Mila pun bereaksi dan sedikit demi sedikit kejiwaannya terganggu. Kita kembali ke Harry. Setelah sekian lama aku tidak bertemu dengan Lani, akhirnya Lani pun kembali ke kampung. Namun aku melihat gerak-gerik mencurigakan pada sikap Lani. Belum selesai aku mengetahui apa yang dilakukan Lani pada Mila, aku mendengar kabar kalau Mila sedikit terganggu kejiwaannya dan memanggil-manggil nama-nama lelaki yang pernah dimanfaatkannya. Semakin lama Mila semakin parah keadaannya, dan Mila pun kini berkeliaran di luar rumah dengan telanjang bulat dan tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Dan tubuh indahnya terpampang jelas di hadapan warga kampung. Bagian sensitif juga sangat jelas diperlihatkan di depan warga. Mulai dari atas sampai bawah, Mila telanjang bulat berlari-lari mengitari kampung. Sempat ada yang mengobati dan memakaikan pakaiannya, namun Mila malah memberontak dengan menyerang orang tersebut. Aku yang melihat kondisi Mila sungguh-sungguh tidak menyangka kalau Mila akan mengalami hal seperti ini. Di saat orang-orang mempertanyakan siapa pelakunya, aku pun berpikir kalau pelakunya adalah Lani. Karena semenjak Mila seperti itu, Lani sudah tidak terlihat di kampung ini. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian kampung kami digegerkan dengan Mila yang sudah tidak bernyawa atau tewas di sebuah lahan perkebunan warga dengan keadaan terlentang dengan memamerkan bagian tubuhnya yang sudah tidak terlihat indah lagi dan dipenuhi belatung di sekujur tubuhnya. Mungkin Mila sudah meninggal lebih dari 1 hari dan baru diketemukan keesokan harinya. Setelah tewasnya Mila, Lani pun kembali ke kampung dengan wajah biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan sebagian korban Mila pun terlihat tenang dan puas akan kematian Mila karena harta dari korbannya sudah terkuras habis-habisan oleh Mila. Dan dengan meninggalnya Mila, secara tidak langsung dendam mereka terbalaskan. Lani menghampiriku dan aku menanyakan perihal ini. Namun Lani tidak mengelak. Lani malah mengakui semua yang telah diperbuatnya dan menceritakan semuanya padaku. Aku pun menarik napas panjang, tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan Lani pada Mila.
Karena dendam, Lani tega melakukan hal seperti itu dan melampaui batas ajaran agama. Maka dari itu, untuk teman-teman semua, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Dan saat Lani menceritakan semuanya pada Heri, dan Heri pun menceritakan pada Kang Holil. Dan demikianlah kisah yang diceritakan oleh Kang Holil pada kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua, dan juga minta doanya untuk saudari Mila yang telah gugur atau tewas karena kelakuan Lani. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, menonton, dan mendengarkan kisah ini. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.